Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuman mahfuza. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa hamba Allah yang budiman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dari seluruh nikmat Allah, dari seluruh kebaikan Allah, maka ada satu nikmat yang paling penting, yaitu nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada kita. Al-Qur'an ini adalah bentuk proteksi yang Allah berikan kepada kita agar kita selamat dari dunia, kita dapat meniti kehidupan dunia dengan baik. Dan alhamdulillah dengan Al-Quran kita akan mati. Dan dengan Al-Quran kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa hamba Allah yang budiman, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah berikan Al-Quran kepada kita. Sebagaimana tadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sungguh kami telah datangkan kepadamu burhan sebagai penjelas. Ya, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Sebagai apa? Sebagai penjelas kepada kita, sebagai burhanum mir rabbikum wa anzalna alaikum nuram mubina. Dan kami jadikan, kata Allah, Al-Quran itu kepadamu sebagai cahaya, yang cahaya itu menerangi, cahaya yang luar biasa. Nuram mubina, cahaya yang nyata. Pemirsa hamba Allah yang budiman, maka Al-Quran yang sudah ada bersama kita mudah-mudahan akan menjadikan kemuliaan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran melalui malaikatnya yang mulia, malaikat Jibril, dengan beliau menurunkan Al-Quran. Maka Jibril pun menjadi malaikat yang mulia. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada seorang manusia, Nabi besar Muhammad SAW. Dan beliau adalah manusia yang mulia. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kita pun akan menjadi manusia yang mulia. Pemirsa hamba Allah yang budiman, luar biasa nih Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang ajaib, kitab yang luar biasa. Kita berbangga dan berterima kasih serta bersyukur kepada Allah. Allah telah mendatangkan Al-Quran kepada kita sebagai penjelas, sebagai pembuktian terhadap kebenaran-kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dari ajaran agama Islam. Pemirsa hamba Allah yang budiman, apalah kehebatan Al-Quran? Mungkin dapat kita ambil beberapa bentuk tanda-tanda kehebatan Al-Quran. Yang pertama sekali adalah Al-Quran ini merupakan satu-satunya kitab di dunia ini yang paling banyak pembacanya. Tidak terbatas pembacanya. Dan bukan saja paling banyak pembacanya, tetapi dibaca setiap waktu di seluruh dunia ini. Bayangkan, seluruh dunia tidak pernah berhenti dibacakan Al-Quran. Mungkin orang Indonesia hari ini baca Quran pagi, tetapi barangkali orang Saudi Arabia membaca Qurannya siang.
Demikian juga di Amerika. Seluruh dunia tidak pernah henti dengan bacaan Al-Quran. Jangankan baca Al-Quran, suara azan pun tidak pernah berhenti seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Maka Al-Quran ini adalah kitab yang sangat ajaib dan luar biasa. Dibaca 24 jam. Dibaca oleh sebegitu banyak manusia. Tapi yang luar biasa lagi, Al-Quran adalah kitab yang begitu banyak orang menghafalnya. Dan orang bisa menghafal Al-Quran. Coba bayangkan pemirsa Allah yang budiman. Mana ada kitab yang bisa dihafal? Coba tunjukkan. Kitab apa yang bisa dihafal ya? Yang kitab yang tebal-tebal ya. Tidak ada orang bisa menghafalnya. Tetapi Al-Quran luar biasa. Hampir seluruh dunia anak-anak bisa menghafal Al-Quran. Orang dewasa bisa hafal Al-Quran. Bahkan orang tua manula pun bisa juga menghafal Al-Quran. Bukankah ini merupakan satu keajaiban daripada Al-Quran? Kemudian yang berikutnya, Al-Quran ini dibaca dengan bagaimanapun enak. Ada anak-anak baru belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, bagus. Oh, ada anak yang lebih, apalagi dia baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Al-Quran itu dibaca dengan lagu bagaimanapun. Dibaca oleh siapapun. Terasa indah, terasa nikmat, terasa luar biasa. Kenapa? Inilah mukjizatnya Al-Quran. Kehebatan Al-Quran. Kemudian dibaca dalam suasana senang pun boleh. Dibaca dalam keadaan biasa pun boleh. Dibaca dalam keadaan sedih pun boleh. Sambil ada yang meninggal dunia kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Pun tidak ada yang marah. Kenapa? Karena Al-Quran sangat luar biasa. Di istana bagus dibacakan Al-Quran. Di gedung-gedung pemerintahan bagus dibacakan Al-Quran. Di kuburan pun bagus juga dibacakan Al-Quran. Di mana-mana pun bagus. Di tempat-tempat yang mulia kita bacakan Al-Quran. Yang luar biasanya lagi, Al-Quran ini adalah satu kitab yang mana Al-Quran ini ya ada tata cara membacanya. Mungkin belum ada ya kitab-kitab lain yang punya tata cara membacanya. Ada yang panjang, ada yang pendek yang kita sebut dengan ilmu tajwid, ya kan? Belum ada kitab-kitab di dunia ini yang ada tata cara membacanya. Buku PMP misalnya, nggak ada tata cara membacanya. Buku matematik misalnya, nggak ada tata cara membacanya. Tapi Al-Quran ada. Alif, Lam, Mim. Alifnya bagaimana, lamnya bagaimana, mimnya bagaimana. Kan belum pernah kita dengar ada buku A, B, C, D. Nggak ada. Tapi Al-Quran luar biasa. Diatur tata cara membacanya. Kenapa? Karena ini kitab yang mulia. Karena ini adalah kitab tanda kebesaran dan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran tentu berbeda dengan ayat-ayat yang lainnya. Pemirsa hamba Allah yang budiman. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah Al-Quran ini adalah tanda-tanda bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Quraisy Shihab mengatakan, begitu banyak yang sudah diungkapkan oleh Al-Quran, sudah terbukti kebenarannya. Termasuk adanya air asin, air yang tawar di perbatasan laut. Itu juga diceritakan dalam surah Ar-Rahman. Terbukti. Dan kata Profesor Quraisy Shihab, banyak yang sudah terbukti. Tetapi masih banyak lagi yang belum terbukti. Maka mari kita bersemangat untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dengan cara mempelajarinya, mentadabburnya, mendalaminya, memahaminya, melaksanakan ajaran-ajarannya. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan tilawah. Mari banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Habiskan, tamatkan baca Al-Quran berulang kali. Untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran. Orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran dimuliakan Allah di dunia dan dimuliakan Allah di akhirat. Banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia yang hafal Al-Quran, ketika dikorek kuburnya, tubuhnya, kain kafannya tidak tersentuh sedikit pun, masih seperti semula. Ini apa? Ini menunjukkan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa mulianya orang-orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita hidup bersama Al-Quran.
kita pun mati nanti bersama Al-Quran. Dan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hidup mati kita senantiasa belajar, mengajar, mengamalkan Al-Quran. Dengan demikian kita menjadi manusia yang produktif, manusia yang paripurna, manusia yang mendapatkan manfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan bagi agama, nusa dan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.